Saya juga dengar pimpinan kami itu pernah juga berulang kali mengirim pesan meminta bertemu dengan Yusuf Mansur. Namun, permintaan itu tak pernah dijawab. Akibat dari hutang Yusuf Mansur ini, PT Asa gulung tikar. Otomatis kami sebagai karyawan dari PT Asa juga menganggur. Begitu berat yang kami rasakan akibat kerjasama dengan Paitren dan Yusuf Mansur ini. Dia sudah membuat bisnis orang lain gulung tikar. Yusuf Mansur sudah membuat banyak karyawan yang pada akhirnya menganggur. Yusuf Mansur sudah membuat perusahaan pada akhirnya tutup hanya karena dia tidak mau menyelesaikan urusannya gitu. Dia tidak mau membayar kewajibannya, membayar utangnya yang miliaran itu gitu. Akhirnya perusahaan tersebut bangkrut dan tutup sehingga karyawannya menjadi pengangguran. Maka kita terus suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Stick, memboikot bebek goreng Haji Slamet, memboikot X-Gym. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita Walid. Rampung bangun Masjid Al-Mansur 7 tahun, kontraktor gagal tagih Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur ini selain terkait kasus-kasus dugaan penipuan berbagai jenis investasi yang diprakarsai olehnya, juga tersangkut banyak masalah utang piutang, teman-teman. Belum lagi kalau kita berbicara kasus-kasus atau masalah-masalah yang berhubungan dengan janji-janji dia gitu. Sampai kemudian seorang Pak Matizi yang sudah berharap banyak kepada Yusuf Mansur sampai membuat paspor untuk kemudian berangkat umroh, yang mana itu dijanjikan oleh Yusuf Mansur, itu tidak tercapai, teman-teman. Nah, kali ini dari Thayyibah TV, video dari Pak Darso Arif kembali menelusuri mengenai utang Yusuf Mansur mengenai sebuah masjid yang dibangun, yang mana masjid tersebut katanya masjid digital, yang entah bagaimana caranya sebuah masjid digital ini juga menurut saya adalah bualan kosong dari Yusuf Mansur, yang mana kemudian setelah masjid itu bangun selesai, itu menimbulkan masalah gitu, di mana kontraktornya itu haknya tidak dipenuhi oleh Yusuf Mansur maupun pihak Paitren, yang katanya ini masjid Paitren, tapi ya yang bertanggung jawab tetap Yusuf Mansur menurut saya di sini. Itu sampai 7 tahun utang dari biaya pembangunan tersebut itu belum dilunasi sampai hari ini, teman-teman. Nah, ini berikut video dari Thayyibah TV. Silakan teman-teman juga kunjungi channelnya, di mana di sini Pak Darso kembali menelusuri di mana Yusuf Mansur punya utang dari pembangunan masjid tersebut, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Pakuama di sini di Thayyibah TV. Di hari Ahad tanggal 20 Juli 2025. Kalau pada video terdahulu saya menyampaikan di sini bagaimana Pak Joko asal Kediri yang tinggal di Bintaro itu menagih piutangnya kepada Yusuf Mansur selama 20 tahun dan sampai sekarang belum berhasil dia meminta piutangnya itu. Kali ini saya mau sampaikan juga di sini tentang seorang pemimpin perusahaan di Bandung yang selama 7 tahun kurang lebih menagih piutangnya kepada Yusuf Mansur. Begini ceritanya. Saya pada hari tanggal 1 Juli yang baru lalu, hari Selasa, saya diminta datang ke Bandung oleh seorang Ibu Sri, kita sebut saja begitu, untuk bertemu, dan dia mau menyampaikan sesuatu masalah kepada saya terkait piutang pimpinan perusahaannya ke Yusuf Mansur. Saudara-saudara, Ibu Sri dengan suaminya itu akhirnya bertemu dengan saya di apartemen The Suite, di sebuah tempat makan di apartemen tersebut yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung. Kenapa kami atau Ibu Sri meminta saya bertemu di apartemen itu? Karena objek yang akan disampaikan kepada saya adalah bangunan yang terletak dalam satu kompleks dengan apartemen The Suite itu, juga berkaitan dengan Paitren. Kita tahu Paitren punya Yusuf Mansur, yang juga pernah berkantor di
dekat apartemen tersebut atau masih dalam satu lingkungan dengan apartemen tersebut. Objek yang akan dibicarakan ini adalah soal Masjid Al-Mansur. Kalau kita lihat di video-video yang pernah dipublikasikan oleh Yusuf Mansur, juga oleh para pengguna aplikasi PyTrend, leader-leadernya, itu maka kita akan dengan mudah menemukan Masjid Al-Mansur itu apa dan apa, bagaimana dan di mana. Dalam puluhan video yang sudah dipublish oleh Yusuf Mansur atau orang-orang yang terkait dengan dia, termasuk di Darul Quran, apalagi PyTrend, itu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 itu banyak video yang dirilis yang menceritakan bahwa masjid ini adalah satu-satunya masjid digital di Indonesia. Entah apa yang mau didigitalisasi oleh Yusuf Mansur terkait masjid ini, belum jelas juga dan belum tampak juga sampai hari ini. Yang pasti masjid itu kemudian diklaim Yusuf Mansur sebagai masjidnya PyTrend, yang katanya juga dibangun dari sedekah para pengguna aplikasi PyTrend. Ibu Sri yang ditemani oleh suaminya itu kemudian menyampaikan ceritanya, bercerita kepada saya bahwa perusahaan dialah, maksudnya perusahaan tempat dia bekerja inilah yang membangun atau sebagai kontraktor dari Masjid Al-Mansur ini. Akan tetapi sampai masjid itu rampung dibangun, masih ada tagihan kepada pihak PyTrend, juga kepada Yusuf Mansur, maksudnya itu 3 miliar lebih. Lebihnya berapa? Hanya disebutkan saja 3 miliar lebih. Bagaimana sehingga Yusuf Mansur dan PyTrend punya utang kepada perusahaannya Ibu Sri ini? Nanti sama-sama kita dengarkan penuturan Ibu Sri di video berikut ini. Sebelum saya merilis video berikut ini, saya mau sampaikan di sini juga bahwa saya pada setahun yang lalu itu sudah menginvestigasi eksistensi masjid ini di Bandung. Bahwa sejak tahun yang lalu itu sudah saya melihat bahwa masjid itu sama sekali sudah tak terurus. Ada satu orang, Pak Aris namanya, yang sudah tak muda lagi. Pak Aris ini tadinya karyawan di PyTrend, di kantor PyTrend maksudnya. Kemudian dia ditugasi oleh PyTrend untuk menjadi merbot atau mengurusi masjid itu. Pak Aris masih bertahan sampai sekarang dan terlihat sekali masjid itu sudah tidak terawat sama sekali. Di sana sini ada banyak cacatnya, terus kebersihannya juga tidak terjaga. Rumput bahkan itu tumbuh di lantai masjid bagian atas. Begitu pula dengan tempat wudhu, toilet dan lain sebagainya. Dinding-dinding masjid itu juga sudah terkelupas. Nah, saudara-saudara, ya, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa ini sempat dibahas oleh Pak Darso Arif, dan yang mana ini memang masjid tidak terurus. Saya tidak tahu ya, ini karena kenapa ya, Pak, tidak berkah atau bagaimana, atau memang masjid ini karena masih meninggalkan utang gitu, yang mana saya sepanjang yang saya tahu ya, Allah pun tidak menyukai hal ini gitu, karena ada hak orang di sana gitu, di mana Yusuf Mansur membangun dan mengklaim masjid ini. Namanya saja kan Masjid Al-Mansur, teman-teman. Masjid Al-Mansur, Yusuf Mansur gitu. Dan di sini Yusuf Mansur mengklaim sebagai masjid PyTrend, yang mana artinya dia harusnya menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kok bisa dia membiarkan orang, keringatnya orang sudah bekerja di sana, lalu kemudian tidak dibayar olehnya gitu, tidak diberikan haknya gitu. Saya pikir Yusuf Mansur ini sebagai orang yang begitu paham akan agama, tahu sendiri bahwa kita harus membayar orang yang kita pekerjakan itu sebelum keringatnya mengering gitu. Tapi ini sampai bertahun-tahun, teman-teman, dan nominalnya tidak sedikit, cukup fantastis gitu. 3 miliar, menembus angka 3 miliar, teman-teman. Apa yang bisa kita pegang dari Yusuf Mansur ini selain dari omong kosongnya, bualan, janji-janji palsunya, teman-teman. Berani sekali dia membangun masjid, memberi nama Masjid Al-Mansur, mengklaim bahwa itu masjid PyTrend, lalu kemudian hak orang tidak dibayarkan.
Sudah sangat jelas di sini, bukan lagi kemudian sebulan 2 bulan. Ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai tembus 7 tahun, teman-teman. Kok bisa gitu? Ada orang seperti ini gitu. Jadi saya pikir bahwa memang Yusuf Mansur ini sudah tidak bisa lagi dipercaya kalau kita berbicara tentang duit atau berurusan dengan dia mengenai duit, teman-teman. Sudah sangat tidak bisa dipegang kata-katanya dan omongannya, teman-teman. Jamaah yang menggunakan masjid itu lebih banyak jamaah yang atau karyawan yang menempati ruko-ruko di sekitar masjid. Karena apartemen sendiri itu juga punya tempat atau musola juga masjid tersendiri saat ini. Masalah ini bukan sampai di situ saja. Ternyata lahan yang ditempati atau yang dibangun masjid itu awalnya adalah milik dari pengembang apartemen tersebut. Tetapi belakangan pengembang dari apartemen tersebut juga punya kewajiban terhadap sebuah bank nasional, sehingga lahan tempat berdirinya masjid itu dalam pengawasan sebuah bank nasional. Bank apa dan bagaimana sudah pernah saya sampaikan di channel ini 1 tahun yang lalu. Kita bisa lihat kembali di sana. Nah, saudara-saudara, cerita Ibu Sri tentang piutang perusahaannya yang harus ditagih kepada Yusuf Mansur, piutang pimpinan perusahaannya yang harus ditagih ke Yusuf Mansur ini, saya sampaikan ceritanya ini dengan visual pemenangan keadaan masjid ini 1 tahun yang lalu. Keadaan masjid itu bukannya tambah membaik, malah semakin memburuk. Nanti mudah-mudahan 1 tahun dalam waktu yang dekat saya bisa menengok kembali masjid itu dan mereportasinya kepada kita semua. Saudara-saudara, berikut ini penuturan Ibu Sri kepada saya, kepada kita semua yang saya cover dengan bentuk lain. Bagaimana mereka atau pimpinannya itu punya piutang kepada Yusuf Mansur sebesar 3 miliar lebih. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah data kepada kita bagaimana sesungguhnya bos dari warung steak ini, yakni Yusuf Mansur, itu berbisnis dengan orang lain. Sampai-sampai berbisnis masjid pun dia tidak dia meninggalkan masalah yang begitu besar. Intinya orang ini dipenuhi dengan masalah gitu, dan sudah tidak bisa lagi dipegang kata-katanya gitu, apalagi menyangkut tentang duit gitu. Orang-orang mungkin di waktu lalu ini sangat percaya dengan Yusuf Mansur gitu. Selain dia menyandang gelar ustadz, juga dia ini sangat terkenal gitu. Juga dia ini sering berbicara mengenai sedekah, berbagi dan segala macam gitu. Pada akhirnya terbongkar hari-hari ini gitu. Beberapa tahun belakangan ini terbongkar semua cacatnya dia, semua masalah dia gitu. Membangun masjid saja, yang mana ini kita tahu bahwa ketika orang-orang itu membangun masjid jelas-jelas niatnya sangat mulia sekali. Tapi justru dia sini meninggalkan banyak masalah gitu. Mengenai kontraktor yang belum dibayar, lahannya yang tidak jelas dan segala macam. Sampai saya baru dengar ini gitu, maksudnya kayak ada sebuah masjid yang diawasi oleh bank. Ini memang pernah dibahas oleh Pak Darso tahun yang lalu gitu. Tapi ini sangat mengherankan sekali gitu. Dan mungkin ini bagi saya adalah satu-satunya kasus yang mana ada masjid yang lahannya tidak jelas, teman-teman. Orang seperti apa Yusuf Mansur ini sebenarnya, teman-teman? Orang seperti apa dia ini? Kok bisa gitu di segala lini memiliki banyak masalah gitu, dan semua masalah tentang uang, teman-teman. Hubungan bekas perusahaan tempat saya pernah bekerja, yaitu PT ASA dengan Paitren atau PT Veritra Sentosa Internasional atau VSI milik Yusuf Mansur dalam membangun Masjid Al-Mansur di Parahyangan Business Park, apartemen The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Cerita ini saya rangkai berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri dalam perusahaan dan apa yang pernah saya dengar dari pembicaraan pimpinan dengan kami, para anak buahnya, baik di dalam maupun di luar kantor. Awalnya, pimpinan kami pertama kali bertemu dengan almarhum Hari Prabowo di Rut Paitren saat itu pada tahun 2016 atau 2017. Oleh Pak Hari, perusahaan kami diminta untuk membangun kantor Paitren di ruko Parahyangan Business Park, The Suites Metro. Ada 3 ruko berderet di Blok E. Ketiga ruko itu kemudian dibangun jadi kantor Paitren.
Kantor ini kami bangun dalam 4 bulan dan serah terima pas Lebaran 2017. Semua selesai dan perusahaan kami dibayar lunas. Clear, tak ada masalah. Setelah itu, pihak Paytrend berencana membangun masjid pada tahun 2017. Masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Al-Mansur. Awalnya, memang di kompleks apartemen maupun ruko The Suites Metro belum ada masjid. Yusuf Mansur sebagai pemilik Paytrend berinisiatif membangun masjid. Keinginan ini bersambut dengan keinginan pengelola apartemen The Suites, PT MRD. Pihak MRD bertemu dengan pihak Paytrend yang diwakili Hari Prabowo dan MRD diwakili oleh Pak Nugroho. Kedua pihak kemudian membentuk tim bersama dan bersepakat membangun masjid di atas lahan fasos atau fasung seluas 800 sampai 1000 meter persegi milik PT MRD. Pihak PT MRD kemudian membuat desain masjid yang disepakati oleh Paytrend. Desain masjid yang sudah jadi kemudian dilelang untuk umum. Semula ada 7 kontraktor peserta lelang, 2 dari Jakarta dan 5 dari Bandung. Belakangan hanya 3 kontraktor peserta lelang yang memberikan harga penawaran, 2 dari Bandung dan 1 dari Jakarta. Akhirnya penawaran perusahaan kami PT Asa yang diterima penawarannya oleh Paytrend dengan nilai kontrak sebesar 5,3 miliar rupiah. Kontrak senilai 5,3 miliar ini adalah hanya untuk pengerjaan struktur masjid, mulai dari fondasi dan tiang-tiang. Dalam proses pembangunan struktur ini, ternyata banyak perubahan. Ada 19 kali perubahan dari rencana awal. Sehingga nilai yang semula 5,3 miliar berubah menjadi 7,5 miliar. Di antara perubahan itu adalah karena rencana semula hanya 2 lantai, berubah menjadi 4 lantai dan memakai kubah. Sehingga banyak perubahan pada bentuk struktur bangunan masjid. Dalam proses pembangunan struktur bangunan masjid ini, tim dari PT MRD bertindak sebagai pengawas, sedangkan Paytrend sebagai pihak pembayar. Setiap material yang masuk harus melalui uji laboratorium yang ditunjuk oleh PT MRD, yakni laboratorium di ITB. Semua material harus sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dan harus lulus uji laboratorium ini. Pembangunan struktur masjid akhirnya selesai dan sudah dibayar lunas oleh Paytrend sebesar 7,5 miliar. Setelah itu, pembangunan masjid berhenti selama 6-7 bulan. Di luar dugaan, perusahaan kami kemudian ditunjuk langsung oleh tim pembangunan masjid untuk melakukan penyelesaian pembangunan Masjid Al-Mansur ini. Kami kemudian menghitung biaya penyelesaian pembangunan masjid, yakni sebesar 6 miliar rupiah. Paytrend memberi batas waktu penyelesaian pembangunan masjid itu karena akan digunakan pada 1 Ramadan tahun 2018. Selama proses penyelesaian pembangunan masjid ini, pembayaran kepada perusahaan kami dilakukan Paytrend secara cicil, tidak dengan pertermin, sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat. Cicilan itu pun tidak sesuai dengan permintaan kami, jauh dari nilai yang kami minta. Meski begitu, perusahaan kami mampu menyelesaikan pembangunan masjid itu tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan penyelesaian pembangunan masjid itu rampung, tagihan kami ke Paytrend masih tersisa sebesar 3 miliar lebih. Terhitung sejak Ramadan 2018 itu hingga saat ini, pernah saya dengar mantan pimpinan kami sekaligus pemilik perusahaan sudah beberapa kali bersurat kepada Yusuf Mansur, memintanya untuk melunasi pembayaran pembangunan Masjid Al-Mansur yang belum diselesaikan. Namun, yang saya dengar, semua surat yang dikirim pimpinan kami itu tidak pernah ditanggapi oleh Yusuf Mansur. Saya juga dengar pimpinan kami itu pernah juga berulang kali mengirim pesan meminta bertemu dengan Yusuf Mansur. Namun,
permintaan itu tak pernah dijawab. Akibat dari hutang Yusuf Mansur ini, PT Asa gulung tikar. Otomatis kami sebagai karyawan dari PT Asa juga menganggur. Begitu berat yang kami rasakan akibat kerjasama dengan Paitren dan Yusuf Mansur ini. Dampaknya seperti itu teman-teman. Seperti yang teman-teman dengar tadi, bahwa sampai perusahaannya itu gulung tikar. Akhirnya karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu nganggur. Inilah ulah Yusuf Mansur yang sebenarnya harus dicegah gitu. Kenapa kemudian ada yang bertanya, kok masih bahas Yusuf Mansur dan segala macam? Karena ini sangat merusak sekali teman-teman. Bayangkan sebuah perusahaan sampai bisa tutup seperti itu gitu. Akhirnya karyawannya banyak yang menganggur. Kok bisa gitu? Kok bisa ada orang seperti ini gitu? Membangun masjid dan segala macam gitu. Ingin dipuji gitu. Kenapa tidak bangun masjid yang sederhana saja gitu, semampunya gitu. Harus beberapa tingkat, harus yang mewah dan segala macam yang pada akhirnya tidak terurus gitu. Karena memang manajemennya tidak jelas gitu. Yusuf Mansur hanya seolah-olah ingin flexing saja gitu, menunjukkan bahwa dia bisa loh membangun masjid sebesar ini dan ini ternyata di belakangnya menimbulkan banyak masalah gitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan teman-teman bahwa sudah seharusnya kita itu tidak percaya dengan orang ini gitu. Jangan sampai lagi mau diundang di kajian-kajian orang-orang seperti ini gitu. Apalagi mau bersepakat bisnis dengan orang seperti ini gitu. Mau mengikuti bisnis-bisnis baru yang akan dia bangun ke depan gitu. Karena terus terang saja orang ini tidak bisa dipercaya teman-teman. Sudah terlalu banyak janji yang diingkari oleh Yusuf Mansur. Sudah terlalu banyak orang yang dikecewakan oleh Yusuf Mansur. Sudah terlalu banyak orang yang dirugikan oleh Yusuf Mansur. Salah satunya ini teman-teman. Bisa sampai perusahaan itu gulung tikar gitu. Bagaimana tidak? 3 miliar loh. 3 miliar. Mungkin kalau menurut analisa saya, mungkin orang ini dulu sangat percaya dengan Yusuf Mansur. Sampai kemudian walaupun cicilannya itu jauh di bawah nominal yang disepakati, mereka mungkin tetap membangun karena mungkin ini Yusuf Mansur ustadz gitu, terkenal gitu. Nggak mungkin kemudian dia sampai seperti ini gitu. Tapi kenyataannya sampai kemudian masjidnya selesai, sampai kemudian bertahun-tahun ditagih, Yusuf Mansur nyatanya tidak merespon gitu. Dikirimin surat tidak dibalas, di chat tidak dibalas dan segala macam gitu. Artinya memang orang ini sangat-sangat menyebalkan sekali gitu dan tidak bisa dipercaya. Artinya segala omongan Yusuf Mansur hari ini bagi saya adalah omong kosong belaka. Segala perkataan Yusuf Mansur hari ini sudah tidak bisa dipercaya lagi dan orang ini memang wajar untuk kemudian diberikan keadilan gitu. Tetap suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur teman-teman. Memboikot segala bisnis-bisnis dia. Bagaimana tidak? Dia sudah membuat bisnis orang lain bangkrut gitu. Dia sudah membuat bisnis orang lain gulung tikar. Yusuf Mansur sudah membuat banyak karyawan yang pada akhirnya menganggur. Yusuf Mansur sudah membuat perusahaan pada akhirnya tutup hanya karena dia tidak mau menyelesaikan urusannya gitu. Dia tidak mau membayar kewajibannya, membayar utangnya yang miliaran itu gitu. Akhirnya perusahaan tersebut bangkrut dan tutup sehingga karyawannya menjadi pengangguran. Maka kita terus suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung steak and shake, memboikot bebek goreng Haji Slamet, memboikot X-Gym. Semua itu adalah bisnis-bisnis yang kami duga diinvestasikan oleh investornya adalah Yusuf Mansur, teman-teman. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi,
Ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step, hahaha.